they got Amanda. What? I think they're... Seorang bapak-bapak bernama Brian Mills membawa sebuah kado di tangannya. Ia menghadiri acara ulang tahun putri semata wayangnya yang bernama Kim. Mantan istrinya, Lenore, terlihat sinis dengan kedatangan Brian. Malam harinya, teman-teman Brian datang ke rumah dan mengajaknya barbekyuan. Ternyata Brian dan teman-temannya bukanlah bapak-bapak biasa. Mereka semua adalah anggota CIA. Namun Brian memilih untuk pensiun agar bisa menjalin hubungan yang lebih dekat dengan putrinya. Selama menjadi agen CIA, ia melewatkan banyak momen-momen spesial bersama putrinya itu. Melalui teman CIA-nya, Brian mendapat sebuah tawaran pekerjaan sebagai tim keamanan Shira, seorang penyanyi yang sangat terkenal. Brian berkata kepada Shira kalau putrinya ingin menjadi penyanyi juga sepertinya. Ia bertanya, apakah ada tips darinya? Shira berkata, lebih baik cari pekerjaan lain saja. Konser berjalan dengan aman hingga kerumunan fans menyerbu. Tiba-tiba seorang pria muncul dari balik tembok bermaksud untuk menusuk Shira. Untungnya Brian berhasil menggagalkan serangan tersebut. Shira berterima kasih kepada Brian karena telah menyelamatkan nyawanya. Sebagai balas budi, ia memberi kartu nama pelatih les vokal dan manajernya. Ia juga bersedia untuk membiayai pelatihan vokal untuk putri Brian. Brian dan Kim bertemu di sebuah kafe untuk makan siang. Kim turut membawa ibunya, Lenore. Ternyata ajakan makan siang itu punya maksud lain. Kim diajak temannya, Amanda, pergi liburan ke Paris, dan ia butuh Brian untuk menandatangani surat izin ke luar negeri. Brian mengatakan kepada Kim kalau ia tidak suka dengan rencana ini karena di luar sangat berbahaya. Ia lalu menawarkan diri untuk ikut bersama Kim. Tapi Kim tidak suka dengan sikap ayahnya yang protektif. Kim pun berlari keluar sambil menangis. Lenore membela Kim dan mengatakan kalau Brian terlalu berlebihan. Tapi akhirnya Brian mengalah. Ia datang ke rumah Lenore dan memberi izin dengan syarat Kim harus langsung menghubunginya begitu mendarat di Paris dan juga setiap sebelum tidur. Brian mengantar Kim ke bandara. Ia terkejut ketika Kim membawa sebuah map yang ditandai. Ternyata putrinya telah berbohong padanya dan akan pergi ke beberapa negara untuk menonton konser sebuah band. Brian marah kepada Lenore karena telah membantu putrinya berbohong. Tapi Lenore mengatakan kalau Brian itu terlalu protektif. Jika ia seperti itu terus, ia akan kehilangan putrinya. Mau tak mau, Brian pun tetap melepas putrinya pergi bersama temannya yang bernama Amanda. Setibanya di Paris, seorang pria yang mengaku sebagai Peter menawarkan Amanda dan Kim untuk berbagi taksi. Amanda yang kecentilan langsung menerima tawaran tersebut. Sesampainya di apartemen, Peter mengajak Amanda dan Kim untuk pergi ke sebuah pesta nanti malam. Amanda langsung menerima ajakan tersebut dan menginformasikan dengan detail apartemen yang ia tinggali selama di Paris. Setelah Kim dan Amanda masuk, Peter terlihat menelpon seseorang dan menginformasikan tentang keberadaan Kim dan Amanda. Brian sangat khawatir. Kim belum menelponnya sejak tadi, padahal ia tahu kalau pesawatnya sudah tiba di Paris. Brian lalu menelpon Lenore dan bertanya apakah Kim sudah menelponnya. Lenore jadi kesal. Ia meminta Brian untuk rileks dan membiarkan Kim bersenang-senang. Amanda dan Kim sampai di dalam apartemen. Amanda mengatakan kalau ia akan wik-wik dengan Peter. Ia juga menyarankan supaya Kim segera melepas keperawanannya. Amanda yang sangat bersemangat berjoget-joget di ruang tamu, sementara Kim menuju toilet. Sekembalinya dari toilet, Kim menjawab telepon ayahnya. Suara musik yang disetel Amanda begitu keras sehingga ia harus kembali ke toilet supaya bisa mendengar ayahnya. Sambil menjawab ayahnya, Kim melihat Amanda diculik dua orang pria tak dikenal. Brian meminta Kim untuk pergi ke kamar dan bersembunyi di bawah ranjang. Ia mengatakan kalau Kim hanya punya beberapa detik sebelum ditangkap dan menginstruksikannya untuk berteriak memberitahu ciri-ciri pelaku penculiknya. Penculik itu akhirnya menangkap Kim. Sesuai instruksi ayahnya, Kim meneriakkan semua ciri-ciri dari penculiknya. Handphone Kim masih menyambung. Brian mengatakan kepada penculiknya kalau ia akan mencarinya bagaimanapun caranya. Penculik itu lalu menjawab, "Semoga berhasil." Good luck. Brian gerak cepat dan pergi ke rumah Lenore. Ia menanyai Stuart apakah dia memiliki musuh yang ingin menyakitinya. Stuart menjawab kalau sejauh yang ia tahu, tidak ada yang ingin berbuat begitu kepadanya. Teman Brian, Sam, yang adalah seorang analisis CIA, menelpon dan memberikan laporan berdasarkan data yang diinformasikan oleh Brian.
Dari hasil analisa Sam, Kim diculik oleh komplotan penjahat Albania yang melakukan perdagangan wanita. Mereka biasa menculik turis-turis wanita muda untuk dijadikan pelacur. Brian hanya punya waktu 96 jam sebelum Kim akan menghilang selamanya. Mendengar ini, Lenore histeris dan memohon kepada Brian untuk membawa putrinya kembali. No. Dengan fasilitas yang diberikan Stuart, Brian segera terbang ke Paris. Setibanya di sana, dengan skill yang ia miliki, Brian berhasil menemukan apartemen di mana Kim diculik. Di sana ia menemukan memory card handphone Kim. Memory card tersebut berisi foto-foto Kim dan Amanda. Dan dalam sebuah foto, Brian menemukan sosok pria yang Kim ceritakan padanya sesaat sebelum diculik. Di bandara, Peter siap beraksi lagi, tapi aksinya digagalkan Brian yang menghajarnya dengan tiba-tiba. Sayangnya sebelum berhasil mendapatkan informasi apapun, Peter yang berlari dari Brian malah ditabrak truk. Brian lalu mencari bantuan dari teman seprofesinya dahulu yang bernama Jan. Ia memberitahu kalau Brian bisa menemukan komplotan orang Albania tersebut di sebuah tempat bernama Porte de Clichy. Malam harinya, Brian menuju Porte de Clichy dan menyewa seorang penerjemah bersamanya. Sementara si penerjemah menunggu di mobil, Brian berpura-pura ingin menawar seorang PSK. Tak lama mucikari datang dan mengancam Brian. Dengan cepat, Brian memasang alat penyadap dan kembali ke mobil. Di dalam mobil, ia meminta agar percakapan si mucikari diterjemahkan. Mucikari itu membicarakan barang dagangan mereka yang ada di sebuah pusat konstruksi. Dengan cepat, Brian menyudahi jasa si penerjemah dan membuntuti mobil mucikari. Sampai di pusat konstruksi, Brian mengantri masuk. Ternyata di dalam ada sebuah tempat di mana gadis-gadis muda diperdagangkan. Brian membuka bilik demi bilik untuk mencari putrinya. Matanya berhenti di sebuah bilik dan menemukan jaket yang dipakai Kim. Mengira gadis yang di dalam adalah putrinya, Brian menghajar pria yang sedang menyosor gadis tersebut. Tapi gadis itu bukanlah Kim. Mucikari masuk dan menyerang Brian. Perkelahian tidak terelakkan. Dengan mobilnya, Brian membawa pergi gadis yang memiliki jaket Kim lalu merawatnya. Ketika gadis itu sadar, Brian bertanya di mana ia mendapatkan jaket Kim. Gadis itu berkata kalau Kim memberikannya dalam sebuah rumah berpintu merah. Satu-satunya petunjuk yang ia ingat adalah pelang alamat bertuliskan Paradise. John meminta untuk bertemu dengan Brian. Sudah menduga akan ditangkap, Brian menolak bertemu secara langsung dan memilih untuk berbicara melalui walkie-talkie dari atas gedung. Polisi setempat pun gagal menangkap Brian. Brian pergi ke rumah berpintu merah dan meminta bertemu dengan bos besar. Setelah menunjukkan kartu nama John dan dengan agak mengancam, Brian diizinkan ke atas. Ia melihat tato bulan bintang pada tangan orang-orang tersebut, persis seperti yang dideskripsikan Kim saat ia diculik. Brian berpura-pura sebagai polisi setempat dan minta supaya uang pelicinnya ditambahkan. Mereka mengatakan sudah membayar kepada seseorang dari pihak kepolisian yang bernama Macon. Tapi setelah bernegosiasi, komplotan itu akhirnya setuju untuk membayar. Brian lalu meminta salah seorang dari mereka untuk membaca kata-kata dari sebuah kertas. Ketika pria itu membaca kata tersebut, Brian langsung teringat akan kemiripan suara tersebut dengan suara seseorang yang berbicara di telepon dengannya beberapa hari lalu. Good luck. Good luck. Ributan terjadi, tapi Brian berhasil melumpuhkan mereka semua. Ia berusaha mencari Kim di antara banyak gadis yang diculik, tapi Kim tidak ada di sana. Ia malah menemukan teman Kim, Amanda, yang sudah tidak bernyawa. Brian menangkap Marco yang adalah pimpinan dari komplotan tersebut. Ia menginterogasinya dengan kasar. Marco mengatakan kalau gadis perawan seperti putri Brian dijual dengan harga tinggi kepada pihak lain. Orang tersebut bernama Patricia Claire. Selesai dengan interogasinya, Brian lalu menghabisi Marco. John mendapati Brian sudah ada di rumahnya. Sehabis mengantar anak-anaknya tidur, John mengambil pistol, menyimpannya di kantong celana dan duduk bersama di meja makan. Brian mengatakan kalau komplotan Albania yang ia datangi mengenal Macon yang nampaknya bekerja satu kantor dengan John. Istri John mengatakan kalau Macon memang adalah teman satu kantor suaminya. Brian berkata sebaiknya John tidak terlibat dengan semua ini. Tapi John malah mengatakan kalau ia tidak peduli dengan apapun selama kebutuhan keluarganya terpenuhi. Ketika Brian bertanya siapa Patricia Claire, John marah dan menodongnya dengan pistol. Tapi John tidak menyangka kalau pistolnya sudah dikosongkan oleh Brian terlebih dulu. Kini giliran Brian mengancam John. Ia menembak tangan istri John dan menekannya untuk mencari informasi tentang Patricia Claire.
Brian masuk ke sebuah pesta yang dihadiri orang-orang kaya. Patrice St. Clair ada di situ. Brian menyamar menjadi pelayan dan masuk ke area belakang ruangan pesta. Brian lalu masuk ke sebuah ruangan dan di sana ia melihat gadis yang sedang ditawarkan kepada orang-orang kaya. Tidak lama setelah itu, seorang gadis lain dengan jubah di bawah. Gadis itu ternyata adalah Kim. Brian memaksa pria di dalam ruangan untuk membeli Kim. Tapi ketika Brian keluar ruangan, seseorang memukulnya hingga pingsan. Ketika sadar, Brian sudah diborgol. Ia memohon supaya putrinya dibebaskan. Tapi Patrice menolak dan memerintahkan anak buahnya untuk menghabisi Brian. Brian melawan dan berhasil melepaskan diri. Ia mengejar Patrice dan memaksanya memberitahu kemana Kim dibawa. Patrice yang ketakutan mengatakan kalau Kim dibawa ke sebuah kapal di dermaga. Setelah mendapatkan informasi tersebut, Brian menghabisi Patrice. Brian keluar untuk mengejar mobil yang membawa Kim, tapi ia kalah cepat. Kim sudah keburu dibawa ke dalam kapal. Tapi Brian tidak menyerah. Ia menunggu kapal datang dari arah lain dan melompat ke dalamnya. Kedatangan Brian diketahui penjaga-penjaga di kapal tersebut. Setelah perkelahian yang menegangkan, Brian berhasil melumpuhkan semua penjaga dan menuju ke kamar di mana Kim diantar. Di dalam kamar, kakek-kakek tua yang memesan Kim sudah ada di dalam sambil memegang sebuah pisau ke leher Kim. Melihat itu, Brian tetap tenang. Ketika si kakek tua ingin bernegosiasi, Brian langsung menembaknya hingga tewas. Kim berhasil diselamatkan. Ia tidak menyangka ayahnya akan datang untuk menyelamatkannya. Brian membawa Kim kembali ke Amerika. Di bandara, Lenore mengucapkan terima kasih kepadanya. Di akhir film, Brian mengajak Kim pergi bertemu Shira. Melihat penyanyi terkenal di hadapannya, Kim sangat senang dan terkejut. Mereka lalu masuk ke dalam untuk memulai latihan vokal. Film pun berakhir.